Sementara murka Allah di dalam murka mereka tidak ada kebaikan. Allah janjikan jutaan kemuliaan di atas muka bumi ini kalau ridho dimiliki. Makanya dikatakan wabil walidaini ihsana. Coba berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, dia tahu atau dia tidak tahu. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sholaita ya akhi, sudah sholat belum? Lama, salli, sholat dulu sana. Pantesan, lawang belum sholat ya pasti ngayat, enggak dah. Habis sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Sahabat dengar kayak begitu nafsu aja pengen potong kepala. Ya gimana sih ngomong ke Rasul begitu kan enggak sopan. Tapi kata Nabi apa? Senyum Nabi sambil mengatakan, begini wahai anak muda, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Nanti kelak anak cucumu pun akan malu kalau kau melakukannya. Subhanallah. Diajar berbuat ihsan. Kenapa? Karena sejarah yang kita buat ini kasus yang berulang. Ya, kalau kita nggak bertobat dari masa lalu kita akan berulang. Nah, keburukan yang kita perbuat akan mendatangkan keburukan yang akan datang. Sampai Rasulullah SAW saja haramkan memberi susu pada anak kita dari seorang wanita yang bodoh, seorang wanita yang banyak berbuat maksiat, karena nanti akan ada ikatan yang kuat. Ini kebaikan keburukan yang kita lakukan pun sama. Suruh berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Baik salah satu di antara mereka sudah tua ataupun tidak, atau keduanya sudah tua, renta, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Uff itu dalam bahasa Arab tuh kayak orang ngambil napas. Gitu. Subhan, tolong ambilin minum dong. Iya, tuh uff tuh. Ya, masih ada. Iya, tapi gitu loh. Ini haram. Fala taqul lahum uff. Jangan pernah berkata uff. Subhanallah. Apalagi kalau sampai mencela mencaci. Abang berkata ah saja jangan. Ini gimana orang bisa menghayalkan sebuah kemuliaan sementara hal begini diremehkan? Ya nggak akan pernah bisa. Kita menghayalkan seorang pemimpin di negeri ini, tapi hubungan dia sama orang tuanya buruk. Kemudian apa yang kita hayalkan? Kita berharap pada sebuah generasi muda untuk membangun negerinya, sementara generasi muda hubungan dengan orang tuanya rusak. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Tidak akan pernah ada kebaikan yang datang dalam kehidupan. Karena kalau sudah levelnya ihsan, ya ini sudah level tertinggi. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ibadah yang kau lakukan seakan-akan kau melihat Allah. Jadi baktimu sama orang tuamu ini udah bukan pamrih lagi. Ya. Demi Allah, kalau perlu dia khususkan penampilan dirinya the best buat orang tuanya, bukan buat orang lain. Karena kadang-kadang ya Allah, orang tua kita ini makin hari makin kayak anak kecil, bukan makin kayak orang dewasa. Tingkat kecemburuannya tinggi sekali loh. Kita menggandeng tangan istri kita, senyum-senyum berdua.